Di mata orang lain, permintaan Dayang Sumbi itu di luar nalar. Tapi di mata Sang Kuryang, permintaan tersebut kegolong gampang layaknya dapat chicken dinner di FF pakai satu jari doang. Singkatnya, malam itu juga Sang Kuryang langsung mengeluarkan jurus ultinya yang bernama Ajian Rempu Galunggung. Jurus ulti tersebut bisa memanggil berbagai macam jin di seluruh dunia, di antaranya Jin Strapatidung, Jin God Experience Requiem, Jin Killer Queen, Jin Kisaragi, Jin Kazama, dan sebagainya. Maaf kalau saya terbata-bata bacanya. Jin yang dipanggil tersebut langsung dikasih brief buat apa aja yang harus dilakuin, dan mereka pun secepat kilat ngelakuin kerjaan tersebut. Saking secepat kilatnya, gambar ini doang jadi cepat jir. Dengan bangga dan angkuhnya karena kerjaan begitu cepat, Sang Kuryang pun tertawa dan berteriak, "Ya hahaha, watashi no chikara da!" Melihat bendungan dan perahu yang hampir jadi, membuat Dayang Sumbi khawatir kalau anaknya benar-benar ngelamar dia. Dia pun stres akan kelakuan anaknya selayaknya bungkus obat oskadon. Akhirnya, Dayang Sumbi punya ide di isi otaknya sampai muncul bohlam besar di kepalanya. Bohlam yang ada di kepalanya tersebut ia pasangkan ke kandang ayam dan ia pun memukuli mangkok bakso. Wow, sangat kartunis sekali. Bakso. Otomatis, ayam tetangga langsung berkokok karena dikiranya udah pagi. Jin yang mengedengerin ayam berkokok langsung lari terbirit-birit. Sang Kuryang pun berkata, "Woi, pada mau kemana? Ini bendungan sama perahu belum jadi, cok." Mau balik dulu coy, habis baterai nih. "Woi, balik lagi ke sini, banyakan ngibul lo." Sang Kuryang yang lihat keadaan tersebut langsung marah-marah. Lantas dia pun langsung bersumpah serapah. "Woi, lu pada mau kemana? Ini hampir jadi, napa pada bubar bajeng?" Nazeda. Dia pun yang sudah marah besar langsung menjebol bendungan dan memukul batu raksasa di sana yang akhirnya menjadi Gunung Manglayang. Sementara perahu yang udah jadi langsung Sang Kuryang tendang maut ampe tuh perahu jadi Gunung Tangkuban Perahu. Yah! Tendangan anak anjing! Habis ngelakuin itu, Sang Kuryang langsung nyariin Dayang Sumbi. Melihat kelakuan anak tersebut, Dayang Sumbi jadi ketakutan. Akhirnya Hyang Dewata pun ngerubah Dayang Sumbi jadi kembang jaksi. Sementara Sang Kuryang pun yang udah nyari Dayang Sumbi sampai ke ujung berung pun tersesat ke isekai. Sang Kuryang pun berkata, "Dayang Sumbi, ini gua nyasar kemana dah, sumpah." Halo bos, thanks banget Ase udah ngikutin Sang Kuryang buat Tanwe dan selamat tahun baru. Hahaha, udah amat dah telat juga. Sebelum ke sesi gimana we bikin Sang Kuryang kayak sekarang, we mau klarifikasi dulu nih, kenapa we bisa telat banget bikin ini part terakhir. Klarifikasi udah macam YouTuber kena kasus aja. Jadi pas mau bikin part 5, seperti biasa we bikin lah storyboard biar bikinnya gak ngasal. Cuman gara-gara we art block alias gambarnya lagi maksudnya tuh mood gambarnya lagi jelek banget, jadi baru nyentuh pensil sama kertas langsung rebahan gak jelas. Mungkin gara-gara efek semangat selalu update seminggu lebih per episode kali ya, jadi we kayak butuh rehat dulu gitu. Jadi selama rehat we habisin waktu buat main game Persona 1 di emulator PSP. Bagi yang gak tahu Persona, jadi Persona tuh game semacam Pokemon, cuman monsternya itu setan-setanan sama makhluk mitologi macam Zeus, Tuyul, dan lain-lain. Kadang we kalau lagi rada malas ngerjain Sang Kuryang, temen suka numpang rendering 3D karakter game buatan dia sendiri. Gara-gara laptopnya tuh udah gak bisa rendering.
wajar sih laptopnya udah zaman dia SMA. Ri, numpang render, Ri. Oh, ya sok atuh. Sambil nunggu dia rendering 3D karakter gamenya dia kan, gue numpang main Persona 5 di Nintendo Switch-nya punya dia. Kedengarannya gak penting sih, tapi emang itu kenyataannya kenapa gue bisa lama ngerjain juga. Tapi makasih banget asli udah sabar nunggu gue buat update Sangkuriang ini. Makasih banget asli. Ya, siguran apa Ya, mual bisa baton pas, Ri. Sekarang we cerita-cerita sih kenapa we bisa bikin ini Sangkuriang versi sendiri. Kronologinya berawal dari we lihat postingan di Facebook, tepatnya di EP Neo Historia Indonesia. Di situ emang lagi ngebahas legenda Sangkuriang, cuman penyampaiannya fresh aja gitu menurut gua. Kalian harus berterima kasih ke Neo Historia Indonesia yang bikin we jadi dapat ide buat bikin ginian. Tapi ingat, meskipun we referensinya dari versi Neo Historia Indonesia, sisanya tetap original sendiri. Yang kedua mungkin we bakal bahas soal desain karakter kali ya. We sempat ngakak sih soal komen orang di FB soal desain karakternya Dayang Sumbi napa beda sama bapak emaknya gitu. Dengan bilang bapaknya irang, emaknya ungu, tapi kok anaknya malah jadi klepon gitu. Sebenarnya ya karena kejar tayang sih, mengingat kemunculan mereka tuh cuman 1 menit doang, jadi we bikin ngasa aja gitu. Untuk Dayang Sumbi sendiri, we ngambil referensinya dari akun Twitter artis AI yang namanya Zaloran. Di saat para artis gambar pada gencar-gencarnya masahin AI art, we justru ngambil referensi dari sana. We gak bermaksud dukung AI ya, masalahnya we nyari referensi di Google sendiri rata-rata desanya generik banget alias bikin boring. Tanpa ini kalian gak bakal bisa ngehaluin Dayang Sumbi yang waifuable ini, jadi makasih lah kepada Mamang Zaloran. Sisanya mungkin dari karakter Tumang, terinspirasi dari meme Aseole sama Toma Genshin Impact. Terakhir untuk Sangkuriang sendiri dari Jin Kazama versi Tekken Bloodlines. Buat yang nanya mulu soal aplikasi apa yang we bikin buat 3D-nya, we pakai software Desaindo sama Blender buat pencahayaannya. Alasan pakai 3D ya karena basicnya we gak bisa bikin sketsa langsung di digital, ama emang lemah di nentuin pencahayaan. We pengen sih beli Huion Canvas 13 biar gambarnya makin luasa. Sementara untuk software buat gambarnya sendiri we pakai Clip Studio Paint yang basicnya emang ada fitur timelapse-nya. We bikin Sangkuriang semata-mata gara-gara betapa muaknya we lihat cerita-cerita dongeng di YouTube yang penyampaiannya kebanyakan boring dan terkesan forgettable alias cepat lupa. Visi misi we ya pengen nampilin nih dongeng bukan sekedar dongeng doang, tapi bisa ditonton layaknya nonton anime, film, dan lain-lain gitu. We ambil contoh film Hansel and Gretel Witch Hunter sama Sengoku Basara. Meskipun keduanya melenceng dari sumber aslinya, tapi justru itu yang bikin unik sehingga mudah diingat sama banyakan orang. Sebenarnya ada lagi sih contoh kayak Fate series, cuman gak bakal we akuin karena itu emang pure distincar sejarah. Fate series terutama buat fandomnya itu emang fakta. Berkat pakai formula contoh yang udah disebutin tadi, emang bener sih faktanya video we auto rame terutama Sangkuriang Part 2 di FB. Gile coy, we gak nyangka sih sampai 1700 lebih reaknya. Oh my god, itu tuh udah 1 bulan tapi masih nambah loh sampai sekarang. Sementara untuk versi YouTube cuma 26 like doang. Bajingan sih emang, we yang sebagai content creator justru dirugiin dong gara-gara orang mending lihat versi FB daripada lihat versi channel YouTube we sendiri. Maka dari itu we kurangin durasi yang di FB biar pada mampir ke sini. Kurang lebih seperti itu sih dari we. Sebenarnya we pengen bahas juga sih soal logika di cerita Sangkuriang, tapi males sih karena nantinya bakal kepanjangan. Makasih banget asli udah nonton video ini, dan seperti biasa, oh ya hampir lupa,
Ini ada fan art dari teman gua sih. Ya meskipun belum jadi tapi patut diapresiasi lah. Lagian ini juga dia bikin di rumah gua lagian. Kok diulang-ulang sih kata-katanya. Sama satu lagi sih, kemungkinan Sangkuriang bakal ada lanjutannya. Siapa tahu kan suatu hari nanti bakal ada Sangkuriang part 2. Jadi tetap tunggu aja. Ya kurang lebih seperti itulah. Intinya terus ikutin aja sih update dari channel ini. Ya kurang lebih seperti itulah. Bye. Kalau lu pada suka video we, jangan lupa like, subrek, dan share ke circle lu, cewek cowok lu, piaraan lu, atau apalah biar we makin semangat buat konten kedepannya. Pokoknya buruan! Saya butuh duit 1 triliun.